Seperti yang sudah sempat saya singgung di awal tadi, Anda yang ada di Jakarta, kemudian di beberapa daerah di Jawa Barat pasti juga ikut merasakan guncangan yang begitu terasa. Gempa 6,6 magnitudo, ini pusat gempanya ada di Banten. Saya sudah menceritakan tadi bagaimana kerugian yang dirasakan oleh warga yang berdomisili di sana. Doa kita, support kita untuk mereka, saudara kita yang terdampak adanya gempa di Banten. Tapi kemudian BMKG mengeluarkan pernyataan bahwa gempa yang kita rasakan bersama yang terjadi Jumat kemarin ini belumlah ancaman yang sesungguhnya. Ada potensi bahwa terjadi gempa yang begitu besar sampai 8,6 magnitudo di sekitar wilayah pantai Selat Sunda. Benarkah kajian seperti apa yang dilakukan oleh BMKG? Kemudian juga bagaimana ini masyarakat bisa melakukan upaya untuk persiapan, bersiap-siap diri. Karena walaupun kita ini tinggal di daerah yang memang rawan bencana, tapi rasanya masih banyak juga masyarakat belum mengetahui apa yang harus dilakukan saat bencana itu terjadi. Maka seperti yang juga sudah sempat saya singgung, bahwa bahasan kita kali ini bukan untuk membuat kita khawatir atau resah berlebihan, tapi justru untuk bisa membuat kita lebih waspada dan juga siap siaga. Saya akan langsung saja memperkenalkan para narasumber yang sudah hadir menemani saya di studio, psikolog yaitu Mas Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Vivi dan pemirsa Mas sekalian. Iqbal, nanti mungkin bisa diceritakan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat secara mental seperti apa, bagaimana persiapannya di saat bencana ini mungkin datang, karena kita belum bisa tahu, belum bisa memprediksi, tapi potensi itu ada. Baik, nanti selain kita mendengarkan bagaimana pandangan dari Mas Iqbal, kita juga akan mendapatkan informasi dari Pak Daryono selaku Koordinator Mitigasi Gempa dan Tsunami BMKG. Kemudian juga sudah hadir secara daring bersama kita, yaitu Pak Wijo Kongko selaku Perekayasa Kelompok Riset Tsunami, Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Riset Informasi Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wijo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik. Selamat malam. Ya, dan juga bergabung dengan kita Bapak Abdul Muhari selaku Kapus Datin BNPB. Baik, kita masih menantikan bagaimana nanti informasi akan disampaikan oleh Pak Daryono dari BMKG, karena masih akan mencoba untuk terus kita hubungi. Tapi kita ingin sekali mendengarkan Pak Wijo yang juga sempat melakukan penelitian pada saat itu. Tapi sebelum kita mendengarkan bagaimana informasi dari Pak Wijo, mungkin lebih dulu, sepertinya kita sudah tersambung saat ini dengan Pak Daryono selaku Koordinator Mitigasi Gempa dan Tsunami BMKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Daryono. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Daryono mungkin bisa diberikan informasi yang lebih detail kepada kami. Bagaimana kajian dari BMKG sehingga kemudian sempat mengatakan bahwa gempa yang kemarin belumlah ancaman sesungguhnya, masih ada gempa potensi yang begitu besar yang bisa terjadi di Pulau Jawa. Iya, jadi kalau kemarin itu kita kasih lebih dalam ya terkait dengan mekanismenya, kemudian posisi posenternya, itu tampaknya gempa ujung kulon 6,6 itu berada di bawah bidang kontak antar lempeng, artinya berada di dalam lempeng Australia atau oceanic slab kita menyebutnya. Jadi itu disebut sebagai intraslab earthquake. Ya, kenapa disebut sebagai intraslab earthquake? Karena memang patahan itu ada di dalam lempeng Australia, bukan di bidang kontaknya. Kalau di bidang kontaknya itu megatrust. Nah, kemudian kita juga melihat adanya ground motion yang begitu besar dan dahsyat sampai ke Palembang, sampai ke Perbatasan Jawa Tengah dan Barat, sehingga gempa dengan karakteristik yang cukup kuat seperti meskipun hanya 6,6 dan spektrumnya luas ini hanya karakteristik gempa intraslab. Di samping itu juga karakteristik lain, gempa ini tidak banyak mengikuti gempa susulan, artinya batuan yang yang patah itu karakteristik sangat daktil ya, sehingga ini karakteristik batuan di samudera ya, sehingga susulannya sangat sedikit, sehingga kita menyebutnya ini sebagai gempa intraslab. Nah, gempa ini mengapa saya sebut sebagai bukan ancaman sesungguhnya ya, karena ya sebenarnya adalah yang ditunggu-tunggu atau tepikuan itu yang diprediksi di potensinya mencapai 8,7 itu karena apa? Karena memang di zona Selat Sunda itu sudah ratusan tahun tidak terjadi gempa besar, padahal di sekitarnya kita melihat tahun 2006 sudah terjadi gempa 7,7 di Pangandaran dan tsunami yang menimbulkan korban cukup banyak, lebih dari 750 orang. Kemudian juga
Di sebelah baratnya, di Bengkulu pernah terjadi gempa besar 8,5 pada tahun 2008. Tentu saja di antara dua gempa besar yang pernah terjadi dan destruktif ini, ada sesuatu yang belum lepas. Dan itu merupakan salah satu zona seismic gap, ya, zona kekuatan gempa kuat yang belum rilis. Di samping beberapa tempat lain di Indonesia masih ada. Nah, itu hanya menunjukkan bahwa kesiagaan itu harus kita bangun karena mengingat kawasan ini memang dalam ratusan tahun belum terjadi gempa besar. Itu yang menjadikan kita harus menyiapkan mitigasi konkret terkait dengan upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana di wilayah ini, Pak. Pak Daryono, angka yang dikeluarkan oleh BMKG memang masih bersifat prediksi, potensinya adalah gempa mencapai 8,7 magnitudo. Jika memang ini ternyata terjadi, seperti apa kemudian dampaknya, kerusakannya, dan wilayah mana saja mungkin yang terdampak, Pak? Iya, kita bisa memodelkan terkait dengan potensi itu. Pertama dengan segmen, yaitu peta guncangan gempa. Kalau kita modelkan dan dengan rilis 8,7 itu bisa terjadi dampak gempa mencapai 6 hingga 7. Itu di Jakarta, ya. Tentu saja di Pandeglang dan sekitarnya, juga di Banten, di Lampung itu bisa mencapai sampai 8, bahkan lebih, ya, RMI. Dan itu terjadi kerusakan sedang hingga berat. Ya. Kemudian yang kedua, jika itu terjadi, maka tentu saja karena mekanisme thrusting atau dinamika thrust itu di bidang kontak antar lempeng itu, maka tentu saja akan terjadi pelentingan dari lempeng yang ada di atasnya, dan itu akan membangkitkan perubahan muka laut yang signifikan, ada perubahan kolom air laut, sehingga itu bisa memicu terjadi tsunami. Nah, hasil pemodelannya juga menunjukkan bahwa tsunami akan berdampak tidak hanya di Selat Sunda, tetapi juga sampai ke selatan Banten, selatan Jawa Barat, selatan Jawa Tengah, bahkan sampai Jawa Timur, juga sampai ke barat Lampung, juga sampai di daerah Bengkulu. Itu bahkan tsunami itu bisa merangsek memasuki Selat Sunda, kemudian masuk ke Laut Jawa, dan 3 jam kemudian tentu saja kalau melihat modeling kami itu bisa sampai ke Pantai Utara Jakarta, namun ketinggian tidak terlalu signifikan, hanya setengah meter saja. Baik, Pak Widjo juga mungkin bisa memberikan tambahan mengenai hal ini, karena beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun sebelumnya juga Pak Widjo melakukan penelitian juga, kajian juga mengenai ancaman-ancaman potensi gempa yang begitu besar di wilayah Selat Sunda. Iya, terima kasih Putri dan teman-teman Mas Daryono dan yang lain, Mas Iqbal dan para pemirsa. Saya kira gempa kemarin mengingatkan kita kembali terkait dengan potensi ancaman yang ada di sana. Dan saya kira juga sudah ada cukup kajian terkait dengan potensi yang ada di selatan Jawa, Selat Sunda, sampai ke Sumatera dan seterusnya, ya, terutama untuk potensi yang megatrust. Dan khusus untuk Selat Sunda, sesuai dengan yang tadi disampaikan Pak Daryono, untuk area yang kemarin ada gempa 6,6, ya, 6,6, 6,7, itu memang di daerah yang selama ini kita mengenalnya sebagai seismic gap, gitu. Jadi sudah lama sekali tidak ada gempa besar di sana. Dan dari kajian sebelumnya bahwa potensi maksimum itu bisa 8,7, dan ini tentu saja hampir dipastikan secara saintifik bahwa ini akan menimbulkan tsunami yang luar biasa lebih besar, ya. Saya kira di sana kedalaman lautnya lebih dalam dibandingkan dengan yang ada di Aceh, ya, kira-kira 3.000 meter, sementara di Aceh sekitar 2.000 dan seterusnya, sehingga volume airnya lebih banyak yang bisa dipindahkan, dan ini kami khawatir ini bisa menimbulkan tsunami yang tingginya katastrofik, ya, saya kira. Jadi ini memang kita perhatikan dengan kondisi ancaman yang seperti ini, dan saya kira kita harus siapkan mitigasinya seperti yang disampaikan tadi. Pak Widjo, saya mungkin mencoba menyimpulkan sehingga kemudian masyarakat juga bisa lebih mengerti seperti apa ancamannya. Artinya dengan informasi data yang disampaikan oleh Pak Widjo, jika memang hal ini terjadi nanti dengan potensi angka maksimalnya adalah di 8,6 magnitudo, dampaknya ini akan lebih besar dibandingkan tsunami yang terjadi di Aceh beberapa waktu lalu, begitu Pak? Saya harus menyampaikan demikian, ya, dari hasil kajian model, ya.
Tetapi kan magnitud inti kita tidak bisa memastikan. Yang disampaikan tadi bahwa potensi magnitud maksimal adalah 8,7. Tetapi di sana bisa saja segmen itu tidak hanya tunggal, bisa bareng dengan segmen yang lebih utaranya, misalnya segmen Enggano, kemudian yang di sebelah agak timurnya segmen Jawa Barat bagian selatan. Jika itu bersama-sama, maka magnitud bisa sekitar 9, dan ini sangat mungkin terjadi jika bersama-sama. Sehingga dari sisi potensi yang demikian, maka energinya mirip dengan yang Aceh, dan karena kondisi kedalaman lautnya lebih dalam dibandingkan yang di Aceh Andaman, saya kira secara model dan secara saintifik kita bisa mengatakan bahwa tentu tinggi tsunami-nya lebih tinggi ya, secara umum demikian bisa kita sampaikan, dan ini yang kita perlu siapkan untuk mitigasinya. Baik Pak Wicu, Pak Daryono, kita akan jeda sejenak. Masyarakat tentunya menantikan informasi-informasi lainnya karena begitu penting. Lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Bagaimana persiapannya secara moral, secara fisik juga? Mungkin nanti bisa maksimal berikan pandangannya, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.